Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau bahas tentang mental health. Mental health itu adalah sesuatu yang mungkin kita berpikir bahwa itu cuma buat orang aneh aja lah punya mental health. Semua kita punya kondisi mental health masing-masing sebenarnya. Kalau di dalam tubuh itu ada orang yang kena cancer gitu ya, itu berarti udah parah. Ada juga cuma kena flu. Mental health juga begitu sebenarnya. Ada yang parah, ada yang sampai susah untuk diperbaiki karena ada hal-hal traumatik yang pernah terjadi sama hidupnya. Ada juga yang sebenarnya oke-oke aja, tapi tetap aja ada simptom-simptom yang nggak benar yang tetap harus diperbaiki. Karena mungkin dari pengaruh teman atau pengaruh hidupnya, perjalanan hidupnya. Jadi mungkin dia cuma ngalamin kayak flu-nya aja gitu loh. Nggak terlalu berat misalnya seperti yang lain yang perlu perhatian khusus, perlu ke konseling dan lain sebagainya. Dalam hal seperti begini, selama 26 tahun pelayanan saya, saya melihat banyak sekali orang yang mengalami hal-hal seperti begini, diubahkan dengan cara yang luar biasa sama Tuhan. Ketika komunitas yang ada bersama-sama dengan dia, belajar untuk menerima orang itu apa adanya. Dan itu selalu dimulai dari sebuah keluarga atau rumah. Kalau di situ nggak bisa, biasanya di dalam sebuah komunitas itu terjadi. Saya punya komunitas, ini teman saya Yosi yang nolongin saya. Kita punya komunitas di mana kita mentor teman-teman, ya, nggak banyak dan kita memang fokus kepada mereka aja. Saya tidak mengembalakan gereja. Kalau ditanya Pak Billy gembalain gereja, enggak. Saya bukan panggilan saya. Saya hanya jemaat. Jadi saya bergerak di yayasan saya. Nah, saya punya komunitas yang saya mentor sudah bertahun-tahun. Nah, apakah ada orang-orang aneh di dalam situ? Oh jelas. Tadi di mobil kita bahas. Ada yang aneh? Oh ada. Tapi teman-teman saya sempat ngomong gini sama saya. Hebat ya Bill, itu orang kalau ada di tempat yang lain mungkin nggak diterima. Tapi kok diterima di situ sampai dia rajin datang misalnya gitu. Kenapa? Karena penerimaan pertamanya. Nah, kalau kita mau bahas mental health dengan lebih dalam, pasti waktunya nggak cukup lah, cuma 30-35 menit. Saya cuma mau kasih tahu aja kepada kita, bahwa banyak hal-hal dalam hidup kita yang seringkali kita akan ingat tentang perbuatan atau sebuah pengalaman yang buruk di masa lalu. Dan itu yang tahu cuman kita. Dan biasanya ketika kita ingat tentang sebuah peristiwa itu yang menjadi sebuah pemicu di dalam hidup kita sehingga terjadi sesuatu hal yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Contoh aja. Kalau ada orang datang kepada saya, dan mereka misalnya bilang gini, Kak kita mau nikah. Kak kira-kira masukan apa buat kita nih misalnya gitu. Pertanyaan pertama saya, biasanya saya lakukan secara terpisah. Pertanyaan pertama saya selalu bilang gini, bagaimana hubungan kamu sama bapak kamu? Bapak bukan ibu, bapak. Jawabannya pasti banyak macam lah. Nah kalau tiba-tiba mereka bilang gini, misalnya nih ya, misalnya gini, papa udah gak ada juga kok pak, bapak juga udah gak ada kok kak, misalnya gitu, udah meninggal juga gitu ya. Ya oke. Tapi hubungan kamu sama dia gimana? Ya gak deket sih, cuman kan dia udah meninggal, udah jauh, Oke, sebelum dia meninggal, kamu pernah pulih gak hubungan kamu sama dia? Belum. Tapi udahlah, udah lupain juga. Itu red flag bagi saya. Red flag. Terus saya cross check nih. Setelah ngomong gitu sama dia, saya cross check sama pasangannya. Saya tanya gini, pacar kamu obsesif, posesif, cemburuan, dan insecure pasti. Terus dia bilang gini, kok kakak tahu? Karena itu. Makanya yang namanya sebuah konsep fathering misalnya, itu luar biasa. Luar biasa banget. Kalau kita pelajari Alkitab, bapak itu pemberi identitas. Ibu pemberi kehangatan sebenarnya.
Makanya di Alkitab kalau kita baca di Kejadian pasal yang kedua, instruksi pertama kali yang Tuhan berikan bukan kepada wanita, kepada pria, untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi salah satu fungsi daripada pria adalah mengajari firman kebenaran dan menularkan firman kebenaran dan bahkan jadi teladan firman buat anaknya. Itu bapak. Itu bapak. Kalau sampai nggak ada figur bapak misalnya, bapaknya udah nggak ada pak, waktu saya lahir juga cuma ada ibu doang, saya dibesarin sama nenek misalnya. Nggak apa-apa, yang penting dia pulih yang namanya gambar dirinya di hadapan Tuhan, dan akhirnya dia datang sendiri kepada sumber atas segala sumber, dia jadikan Tuhan Bapa atas hidupnya dia, dan dia berdoa. Banyak orang juga katakan begini, Tuhan saya berdoa kirim seorang mentor bagi saya, misalnya begitu ya. Jadi yang namanya hati Bapa buat seseorang itu sangat penting untuk dia mengerti yang namanya Yesus itu menerima dia apa adanya. Itu paling penting udah. Jadi kalau misalnya papanya udah meninggal lah, gak pernah pulih lah, kalau hari ini pulih, apakah saya masih ada waktu? Oh jelas. Yang penting belajar dulu bahwa kalau saya mau sembuh, kalau saya mau jadi orang yang sehat secara mental, saya harus belajar dan harus ngerti bahwa saya diterima sama Yesus. Udah gitu, itu aja. Itu dasar dari segala dasar udah. Dari segala-galanya. Saya kasih contoh ya, coba kita lihat ya. Ini contoh sederhana deh. Karena ini juga jadi dilema bagi saya, karena selama 26 tahun ini saya melihat orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen, tapi nggak paham arti daripada Kristen. Karena orang Kristen sama orang agama Kristen itu beda. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti dia akan kejar isi hati Tuhan, dan kalau dia pengikut berarti kan tangannya Tuhan pegang dia akan ikutin Tuhan kemana aja Tuhan jalan, Tuhan bergerak, kemanapun Tuhan ajak dia gak akan komplain. Karena itu namanya pengikut Kristus. Pengikut Kristus akan kejar isi hati Tuhan, bukan pemberian tangannya. Orang yang agama Kristen, oh beda lah. Beda. Makanya banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Ya. Jadi itu pembahasan yang perlu kita mengerti lah, ya. Kita harus paham yang saya harus kejar itu adalah sosok dia sebagai Bapa atas hidup saya. Contoh sederhana, kalau saya sekarang lontarkan sebuah kata doa, pasti konotasi kita adalah jawaban doa. Doa, jawaban doa. Berapa banyak di antara kita yang berpikir bahwa waktu kita lagi menunggu jawaban doa itu justru adalah sebuah momen dan proses yang sangat indah dalam hidup ini. Karena kita dikasih kesempatan ngalamin penyertaan Tuhan. Dan itu gak dikejar sama orang. Yang dikejar jawaban doanya. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan. Tapi ketika orang mengejar penyertaan Tuhan, dan dia mau belajar dan dia mengejar pengalaman sama Tuhan, hidupnya pasti merdeka. Karena yang sama dia dikejar bukan pemberian Tuhan, tetapi sumber daripada pemberian itu sendiri. Itu adalah inti atau esensi daripada orang Kristen. Jadi itu yang kita harus ingetin diri kita. Itu menjadi pertanyaan retorik yang harus kita tanya sama diri kita sendiri. Saya ini orang Kristen bukan sih? Gitu ya. Oke, Lukas 18. Dan ini uniknya di dua pasal ini 18 dan 19 dikasih sebuah perbedaan yang luar biasa. Ya, Lukas 18 kalau kita baca ayat 18 mengatakan begini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, ya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Oke. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, ini dipancing sama Yesus. "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Oke. Mendengar itu Yesus berkata, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dengan kata lain, apapun yang kamu punya hari ini, kamu harus paham bahwa ikut saya nggak boleh pakai formula. Ikut saya adalah hubungan. Itu esensinya sih sebenarnya yang Yesus katakan kepada dia. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya
Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya gini loh, ini orang yang sama seperti kebanyakan orang yang beragama Kristen ikut sama Tuhan itu pakai formula. Contoh, banyak orang ngomong gini sama saya, Pak, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab doa saya? Bagi saya ya, kalau ada orang ngomong begitu sama saya, bagi saya orang ini gak ngerti esensi kekristenan. Dia ikut Tuhan pakai formula. Saya udah gini loh, saya udah gini, saya udah ritual, saya udah tata ibadah, saya udah lakukan ini, kok Tuhan gak jawab? Beda sama orang yang ngomong begini, ya Pak, saya udah doa, saya udah puasa, jawaban doa yang saya inginkan belum dikasih sih sama Tuhan, tapi ya Pak, saya cuma mau kasih tahu aja, saya suka cita banget loh Pak nungguin proses ini karena saya ngalamin Tuhan, bahkan Pak saya diubahkan sama Tuhan. Beda toh? 26 tahun, selama 26 tahun ya, 90% orang datang kepada saya ngomongnya begini, Pak doain ya Pak, usaha lagi seret supaya lancar ya Pak. Pak doain ya Pak, supaya bisnis yang lagi resesi nih Pak saya profit. Pak doain ya Pak, barang lagi tertahan sama bea cukai supaya lancar Pak. Pak doain ya Pak, semoga anak saya kuliahnya lancar, dapat jodoh Pak ya. 90% ngomong gitu. Minta doa seperti begitu salah? Enggak lah, enggak salah, sah-sah aja kok. Tapi hanya 10% yang ngomong gini, Pak ini lagi susah Pak, seret usaha, Pak doain saya ya Pak supaya saya kuat. Doain saya ya Pak supaya saya berubah. Doain saya ya Pak supaya saya rendah hati. Doain ya Pak semoga selama proses ini walaupun saya punya masalah keluarga nih Pak, supaya saya yang berubah Pak, bukan pasangan saya yang berubah. Karena saya belajar Pak, saya harus jadi orang yang tepat bagi dia, bukan nuntut dia jadi orang yang tepat bagi saya. Itu hanya 10%. Termasuk jemaat JCC. Yang lainnya itu jemaat yang lain, nggak tahu lah jemaat mana ya. Itu akhirnya orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal seperti begini, pelan-pelan semua yang terjadi kerusakan di dalam jiwanya disembuhkan sama Tuhan. Disembuhkan sama Tuhan. Saya udah lihat ini 26 tahun. Orang-orang yang bergumul, yang tadinya penuh dengan kekecewaan karena mereka kejar isi hati Tuhan, di situ mereka akhirnya sadar, oh, saya tuh diterima ya sama Tuhan. Orang yang ngejar pemberiannya Tuhan, akhirnya kecewa terus sama Tuhan dan kerusakan jiwa yang dia alami di dalam sini nggak pernah pulih. Karena ikut Tuhan dengan formula. Makanya orang Kristen dengan orang agama Kristen beda. Jadi kalau hari ini kita berani bilang saya orang Kristen, berarti kita harus mengkaji diri kita sendiri. Beneran nih saya orang Kristen? Karena arti orang Kristen adalah the follower of Christ, pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus berarti tangannya dia pegang kita ngikut aja, dia mau bawa kita kemana kita ngikut sama dia. Sesekali dibawa ke lembah kekelaman loh. Sesekali dibawa di dalam hal-hal yang tidak enak loh. Tapi kan sama dia. Coba lihat sekarang Lukas pasalnya yang ke-19. Dimulai dari ayat yang ke-1. Ada sebuah perbedaan yang luar biasa ketika ini terjadi. Yang satu datang kepada Yesus dengan usahanya. Yang satu datang ke Yesus dengan self-righteous. Saya udah gini, saya udah gini, saya udah gini, saya udah gini gitu ya. Yang satu ini benar-benar orang berdosa, orang yang dibenci sama banyak orang, namanya Sakeus. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang ini ngalamin isi hati Tuhan.
hidupnya diterima sama Tuhan. Dia nggak disuruh-suruh loh. Dia turun menerima Yesus dengan sukacita. Semua orang yang melihat itu bersungguh-sungguh, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa seperti biasa. Netizen saat itu pada mencibir Yesus gitu ya. Dan terakhir ayat yang 8 dikatakan, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nggak ada yang nyuruh dia. Makanya orang yang datang dengan formula sama Yesus dibalas, berani nggak kamu kasih semuanya? Nggak bisa lah, karena yang dikejar formulanya, yang dikejar tata caranya sama Yesus. Self righteous sudah rasa benar. Yang satu karena ngalamin yang namanya penerimaan Tuhan atas hidupnya, yang tadinya berdosa, meres orang dan lain sebagainya, berubah sendiri tuh. Berubah sendiri, nggak disuruh loh ngasih. Aku akan kembalikan apa yang aku curi atau aku ambil dari orang lain. 2 minggu lalu saya ketemu dengan, saya udah anggap dia adik saya lah ya. Seseorang yang saya mentor udah beberapa tahun ini. Dia ex narkoba. Kalau ditanya kesaksian hidupnya, bagaimana dia berubah dan dia pulih dari kehidupannya dia cuma ngomong gini. Di awal dia selalu bilang gini, Kak, aku gak pernah ke rehab loh Kak. Lu gimana kamu pulihnya? Papa. Emang papa gimana? Aku kalau pulang malam ya Kak, dia nungguin di kamar, di ruang tamu. Aku pulang tuh beler Kak, dan kadang-kadang aku udah mabok narkoba pula. Aku pulang ya, papa tuh yang bukain pintu karena papa nungguin aku. Pas aku muntah di kamar mandi, itu papa yang melukin aku sambil megangin leher aku, ditolongin sama dia. Abis aku selesai muntah Kak, dia bawa aku ke ruang tamu, dia buatin aku teh pahit, dan dia tidur sama aku. Kak, terus saya tanya gini, tapi kamu nggak dikasih tahu, nggak ditegur? Ya udah pasti ditegur lah, tapi tegurnya bukan ditampar, dihajar, enggak. Dia cuma rangkul saya, cuma bilang gini, udah ya nak, jangan lakukan lagi, merugikan dirimu loh nak. Selama proses dia lagi diberitahu sama bapaknya, dia lihat tangan bapaknya ngerangkul dia, nggak begini-beginiin dia toh. Kak, dengan perlahan-lahan aku tinggalin tuh semua Kak, dan dia bertobat, terima Yesus jadi juru selamat karena diterima sama bapaknya. Bagi saya, waktu saya ngomong sama dia, saya bilang gini, bapakmu sedang mendemonstrasikan isi hati Bapa di sorga kepada dirimu. Makanya kamu berubah. Itu yang saya mau sampaikan malam hari ini, supaya kita paham bahwa sebuah penerimaan, oke lah kalau hari ini kita mungkin dilukai sama siapapun lah di masa lalu kita, datang dan mengerti isi hati Tuhan sebagai orang Kristen yang tahu dan kejar isi hatinya, supaya kita makin paham siapa dia ya. Jangan kejar-kejar pemberiannya, karena segala sesuatu pasti ditambah-tambahin kok sama dia. Contoh, orang waktu kusta, yang sakit kusta berapa orang? 10 toh? Yang balik berapa? Cuman 1. Nanti Bapak Ibu baca di Lukas 17. Waktu dia balik, dia terkesima sama sang pemberi. Makasih ya Tuhan. Terus Yesus bilang gini, yang 9 mana? Kabur, terkesima sama kadonya. Apa? Kesembuhan toh? Karena banyak orang di saat itu ngejar-ngejar Yesus karena tersiar kabar, dia bisa menyembuhkan banyak orang. Makanya orang yang disembuhin sama dia seringkali dia bilang begini, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Itu maksudnya apa? Karena nanti tersiar makin banyak hoax bahwa dia ini seorang hanya tabib yang penyembuh. Dia gak mau dikenal sebagai itu sebenarnya. Akhirnya pengertian tentang dia salah toh. Dan akhirnya mereka menganggap dia sebagai Mesias yang nantinya akan datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya waktu dia masuk dengan keledai ke Yerusalem, semua orang teriaknya apa? Hosana, Hosana. Artinya kata Hosana apa? Save us, selamatkan kami dari penjajahan Romawi. Jadilah raja Yahudi yang letterlock berdiri betul-betul ada di sebuah tahta kepemerintahan. Setelah mereka sadar bahwa dia datang bukan seperti itu,
Nggak lama setelah itu mereka teriak apa? Salibkan dia. Itu sama aja sama orang Kristen hari ini. Nggak dapat keinginannya, ngomongnya apa? Gue kecewa sama Tuhan. Sama aja. Gue nggak suka tuh. Gue mempertanyakan Tuhan tuh ada nggak sih? Tuhan denger nggak sih doa gue? Dia tidak menikmati penyertaan Tuhan di dalam proses jawaban doanya. Dia nggak nikmat. Dia kehilangan tuh momen itu akhirnya. Dia kehilangan momen itu. Makanya waktu yang satu balik, yang satu ini cuma satu-satunya terkesima sama sang pemberi. Makasih ya Tuhan. Yesus tanya, yang lain mana? Nanti Bapak Ibu baca deh Lukas 17. Akhirnya Yesus bilang begini sama dia, imanmu menyelamatkanmu. Maksudnya apa? Bahasa Inggrisnya dikatakan your faith has made you whole. Itu artinya adalah bekas kustanya hilang. Yang 9 disembuhin, bekas kustanya masih ada. Cari kerjaan susah. Yang 1 karena terkesima sama sang pemberi, bekas kustanya dihilangkan. Your faith has made you whole. Karena kamu terkesima sama sang pemberi, aku berikan tambahan. Bekas kustanya hilang. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Sama orang-orang dibalik. Kita lebih suka cari-cari dan kejar-kejar tambahan-tambahannya, baru cari Tuhan. Dibalik semuanya. Akhirnya nggak ngerti isi hati Tuhan, makanya nggak pulih-pulih. Kepahitan di dalam sini nggak pulih-pulih. Makanya di dalam sebuah road trip, di dalam sebuah perjalanan hidup, pastikan jangan bawa excess baggage. Jangan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Pastikan tinggalkan itu di belakangmu. Karena ekstra bagasi akan merepotkan dirimu, akan merepotkan orang yang traveling bersama-sama denganmu. Saya nggak pernah lupa kalau traveling sama orang yang bawa ekstra bagasi, yang repot saya juga, karena saya juga ngangkatin kopernya dia toh. Atau sebaliknya, kalau saya bawa ekstra bagasi, orang yang traveling sama saya juga repot. Begitu juga dengan hidup ini. Kalau bawa ekstra bagasi dari masa lalu, akan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, coba lihat sekarang ya. Di dalam sebuah kehidupan ini, ketika kita melihat sebuah peristiwa, terus kita mulai luka, okay? Ada momen-momen dalam hidup ini yang akan mengingatkan kita tentang luka itu yang terjadi. Alkitab mencatat ini, atau Yohanes mencatat ini di sebuah momen namanya momen api arang. Keren banget sih ini, Yohanes tulisnya. Karena Yohanes ini adalah satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib. Dan dia melihat bagaimana gurunya mati secara brutal di kayu salib. Makanya kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, belajarlah buku-buku yang ditulis sama Yohanes. Dahsyat. Dan dia menggunakan sebuah kalimat-kalimat yang luar biasa sih. Ada beberapa hidden gem bahkan yang diajarin di situ. Dan dia sering banget bahas tentang temannya. Di dalam peristiwa misalnya 5 roti dan 2 ikan, dia sebut tuh namanya, Filipus, Andreas. Kenapa? Karena 5 roti dan 2 ikan terjadi di Betsaida. Filipus sama Andreas berasal dari Betsaida. Disebut namanya sama dia. Jadi agak detail kalau dia nyebutin teman-temannya. Salah satu kisah yang dia sebutin itu adalah kisah tentang Petrus. Waktu temannya ini yang betul-betul self-righteous, berhadapan sama Tuhan selalu ngomong begini, Tuhan, aku tuh sangat mengasihi kamu, aku gak akan mungkinlah menyangkal, aku tuh paling sayang sama Tuhan, ngomongnya gitu, membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Sama seperti orang kaya tadi, membanggakan apa yang dia udah lakukan buat Tuhan. Saya mau beritahu prinsip ini ya Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memberikan terbaik di dalam hidup ini kalau kita gak punya yang terbaik. Jadi kebalik-balik akhirnya. Kita terjebak di dalam ranah agama Kristen, karena semua agama termasuk agama Kristen berusaha datang kepada Tuhan dengan ritual tata ibadah dan semua tata upaya kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Diperburuk lagi dengan pengertian yang salah ketika dari atas mimbar dikatakan begini, ayo Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik. Nggak masalah, no problem, nggak salah loh itu. Tapi akhirnya kita mulai berpikir, saya harus pakai upaya saya, usaha saya, tata-tata usaha saya supaya Tuhan senang sama saya. Yesus ngomong sebaliknya, dia ngomong sama Marta. Kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari dia ngomong gini, Marta, lu kenapa sih ribet amat?
Pelayanan mau melayani saya. Pelayanan ribet banget sih. Belajar seperti saudari kamu tuh duduk di kaki aku, belajar terima dulu. Belajar terima isi hatiku. Baru kamu bisa berikan yang terbaik. Kalau kamu belajar terima dari saya, kamu akan terima yang terbaik. Ketika kamu punya yang terbaik, dengan sendirinya kamu akan berikan yang terbaik. Karena kita gak bisa kasih sesuatu yang kita gak punya dong. Bapak Ibu gak mungkin bisa kasih uang kalau gak punya uang, gak bisa kasih waktu kalau gak punya waktu. Bagaimana bisa memberikan terbaik kalau gak pernah punya yang terbaik? Makanya yang namanya prinsip menerima dari Tuhan itu adalah prinsip ketaatan yang gak pernah dibahas. Di dalam ranah agama dikatakan hidup taat. Hidup taat, semuanya stres akhirnya. Gak diajarin yang sebaliknya. Itu agama. Saya cuma mau beritahu kepada kita, satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, membuka dirinya, supaya kita nih manusia bisa kenal dengan dia. Kita gak bisa kenal pribadi loh, kalau pribadi itu gak buka dirinya. Dia buka dirinya untuk supaya kita kenal sama dia. Dan banyak orang Kristen masih gak kenal siapa dia, karena terjebak di dalam ranah agama. Itu sebabnya saya selalu dengungkan, hormati agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode denominasi yang jumlahnya udah ribuan. Hormati, karena itu dibuat untuk supaya menjadi sesuatu yang baik. Nggak apa-apa, hormati. Kejar Yesusnya, kejar sumbernya, pahami isi hatinya. Oh, sembuh kita, merdeka kita. Ini contoh kecil deh, sederhana ya. Coba lihat, Yohanes 18 ayat 18. Makanya ya, Petrus selalu bilang gini, dia selalu boasting tentang kasihnya kepada Tuhan. Kalau Yohanes beda, Yohanes selalu nulisnya begini, murid yang dikasihinya. Kalau kita bacanya salah, kita mungkin berpikir Yohanes narsis banget sih. Dia tidak fokus kepada kasih dia kepada Tuhan, dia fokus kepada kasih Tuhan kepada dia. Dan itu yang keren. Dia makanya selalu kalau dia tulis ya, kalau Bapak Ibu baca di kitabnya Yohanes, sesekali itu ada tulisan gini, murid yang dikasihinya. Itu lagi ngomong soal dirinya sendiri. Beda sama Petrus. Oh, aku sangat mengasihi dia. Jatuh dong akhirnya. Nyangkal Yesus kan akhirnya. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Berdiam itu lagi menghangatkan tubuh karena ini malam. Ini terjadi di depan rumahnya Imam Besar Kayafas. Ya, ada api arang. Api arang tuh maksudnya ada kemungkinan tuh mungkin bentuknya api unggun atau seperti di film-film yang kita lihat ada gentong di New York gitu misalnya ya. Terus ada kayu-kayu dalamnya ada api terus pada begini nih homelessnya. Berdiam, itu berdiam artinya. Jadi mereka lagi menghangatkan tubuh di situ. Tiba-tiba di depan api arang ya, tiba-tiba nih ada orang datang. Lu kan muridnya Yesus ya? Bukan, ngawur aja lo gitu. Dia mulai sangkal Yesus sampai 3 kali tuh. 3 kali. Pertemuan Yesus waktu dia udah bangkit dari kematian. Ada kucing-kucingan lah pastilah sama Petrus. Aduh, ntar gue ditanya lagi. Pertemuan pertama nggak kejadian apa-apa. Pertemuan kedua nggak terjadi apa-apa. Pertemuan ketiga, Alkitab sangat detail dengan yang namanya angka. 3 itu angka kebangkitan. Pertemuan ketiga dicatat di Yohanes pasal yang ke-21 di tepi Danau Tiberias kepada 7 murid. 7 angka sempurna. Salah satu dari 7 murid itu Petrus. Salah satunya Nathanael. Nathanael itu berarti Bartolomeus. Nathanael, kemudian ada Yohanes, ada Yakobus. Kemudian di situ ada 2 orang lagi nggak disebut namanya, ya. Itu ada di situ, ada di perahu itu. Nah, waktu mereka lagi selesai menjala ikan, mereka balik ke tepi. Yesus lagi ada di tepi, masakin mereka makanan pagi. Ini tulis semua sama Yohanes. Waktu dia lagi masakin mereka makanan pagi breakfast, itu dia lagi masakin roti sama ikan. Atau yang kita kenal hari ini namanya panada. Yang orang Manado ketawa, yang lain bingung, apaan sih itu? Makanya gaul sama orang Manado. Coba lihat, saya tutup dengan ayat ini. Yohanes 21 ayat 9, coba lihat ya. Ketika mereka tiba di darat, udah selesai menjala ikan ya. Mereka melihat apa? Api, ditulis lagi loh sama Yohanes. Api arang dan di atasnya ada ikan sama roti. Waktu dia lagi sangkal Yesus, dia sangkal Yesus di depan
api arang. Waktu dia lagi terima makanan pagi, dia terima makanan pagi di depan api arang. Ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, ada momen-momen dalam hidup kita yang kita ke-trigger tentang masa lalu. Makanya saya pernah duduk sama teman-teman ya, tiba-tiba ada satu yang buat joke, sehingga teman saya satunya yang tadinya ketawa-ketawa tiba-tiba diem. Terus saya tanya, lu kenapa tiba-tiba bete? Terus saya baru tahu terakhir, dia bilang gini, tadi gue gak suka, gue tersinggung sama teman-teman kita yang ngomongin begini, gini. Karena kenapa lu tersinggung? Ya karena gue teringat sama masa lalu sih, sebenarnya sih gak apa-apa sih. Dan lagi juga dia gak salah kok, gue aja yang sensitif. Mungkin pernah ngalamin momen-momen kayak begitu. Atau misalnya, ada seorang teman saya yang kehilangan anaknya usia 20 tahun. Lihat anak 20 tahun, ke-trigger memorinya. Ada orang yang baru kehilangan pasangan hidupnya, ngeliatin pasangan lagi mesra, dek, momen api arang terjadi. Itu momen-momen yang nge-trigger memori kita. Dan ketika itu ke-trigger, biasanya manifestasinya suka ngawur di situ. Tergantung mental health kita. Makanya orang yang bawa ekstra bagasi dari masa lalu, ketika dia pernah digebukin sama orang tuanya dan itu nggak pernah pulih, dia masuk ke dalam keluarga yang dia baru bentuk, tiba-tiba terjadi sebuah momen-momen api arang, nge-trigger memorinya dia, anaknya digebukin, istrinya digebukin, karena dulu dia pernah digituin, nggak pulih, dia bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Di dalam momen-momen api arang seperti begini, Petrus waktu makan roti sama ikan, aduh api arang. Aduh, ingat dong dia nyangkal Yesus. Nanti Bapak Ibu baca sendiri setelah kisah ini. Dan kita udah tahu lah, 3 kali Yesus tanya begini sama dia, kamu sayang gak sama saya? Gak pernah tuh diungkit-ungkit. Kenapa? Karena Yesus lagi ngasih tahu sama dia, I receive you. Saya terima kamu apa adanya. Saya cuma mau kamu pulih. Dia tahu nggak waktu dia tanya gini, kamu sayang nggak sama aku? Sampai 3 kali loh. Sama seperti penyangkalan 3 kali, dia tanya juga 3 kali. Dia tanya 3 kali, itu maksudnya gini loh. Saya nih udah sangat mengasihi kamu. Saya baru mati dan bangkit buat kamu. I love you so much. Sekarang saya cuma mau tanya, kamu sayang nggak sih sama saya? Dia fokus kepada hatinya, dia nggak tuduh-tuduh karakternya. Waktu Petrus bilang iya, Yesus akhirnya menutup dengan 3 kali juga dia bilang, gembalakan domba-dombaku. Setiap kali ada momen api arang yang mengingatkan kita tentang trauma di masa lalu atau sakit hati kita, ingat bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kamu, cukup bagi kita, dan semua kita diterima apa adanya. Saya mau beritahu ini, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa sempurna. Tapi kita menyembah Tuhan yang sempurna. Hari ini, karena dia udah selesaikan di kayu salib, dia lihat kita semuanya nih hari ini sebagai anak-anaknya, dari lensa kasih karunia, dan dia lihat kita semuanya loh, semuanya, sempurna. Bapak Ibu mau jatuh, mau gagal, mau dalam hidup ini tiba-tiba kepleset, berbuat salah, tetap aja di mata dia, sempurna. Karena dia lihat Yesus, bukan lihat dosa kita. Sama seperti imam besar, lihat anak domba yang tidak bercelah, bukan lihat dosa orangnya ketika dikorbankan di perjanjian lama. Hari ini kita punya anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Itu sebabnya Bapa di sorga lihat anak domba Allahnya, bukan lihat kitanya, bukan lihat kesalahan kita maksudnya. Sampai kapanpun kita adalah anak ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Harusnya dengan pengertian seperti begini, kita makin paham bahwa wow, dia terima saya apa adanya setiap hari loh. Dan saya nggak punya waktu, saya bisa buka ini ayat-ayatnya. Kita dikuduskan tiap hari. Dulu manusia nggak bisa manunggal sama Tuhan. Kalau berhadapan dengan kekudusan Tuhan, manusia bisa mati. Karena kekudusan Tuhan bisa membunuh dia. Bukan Tuhan bunuh dia, karena manusia nggak kudus. Hari ini karena kita sudah dikuduskan dan ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, kok nggak mati? Manunggal loh dengan Tuhan. Karena tiap hari dikuduskan sama dia. Itu sebabnya kita punya kuasa dan otoritas yang luar biasa. Tuhan hidup di dalam sini bersama-sama dengan kita. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.